Delia julitin ibu sambungnya. Nggak masalah sayang, itu kan anaknya Sule. Kenapa kalian yang heboh? Kalian jangan terlalu ikut gini ya. Kalau kalian ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anak kandung beserta ibu sambung, sepertinya kurang elok. Mendingan ikut campurnya dalam urusan-urusan huru-hara aja ya. Kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan Putri Delia, karena Putri Delia anaknya Sule bukan teman kita. Kalian juga nggak tidur bareng sama dia, kalian nggak tahu kesehariannya. Enggak, belum tag juga. Jadi kalau kalian tanya ke saya, alhamdulillah saya pernah punya ibu tiri waktu ibu saya sudah almarhum. Papa saya menikah lagi setelah mama saya meninggal kurang lebih 5 takzi. Terima kasih yang ngasih love. Waktu ibu saya meninggal, almarhum papa saya menikah lagi di tahun ke-3, apa mau masuk tahun ke-4 setelah almarhum mama saya meninggal. Vera, terima kasih. Ketika itu papa saya almarhum menikahi perempuan haram jadah. Saya pun tidak suka. Jadi itu hak anak kandung ya, karena anak kandung lebih ada rasa dibanding kalian netizen gitu. Jadi kalian tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu gitu. Jadi kalian jangan mengejudge satu pihak karena kalian tidak ada di posisi dia atau kalian tidak hidup bersama-sama dengan dia gitu. Kalau gue dulu sama ibu tiri gue yang dinikahin bokap gue, sedikit pun gue tidak ajak bicara karena dia berdebah, karena dia hanya ingin harta papa saya gitu. Malah saya doakan ibu tiri saya segera dipanggil Tuhan karena dia mengambil semua harta papa saya yang sudah papa saya pas papa saya meninggal, dia mengambil semua harta papa saya yang sudah papa saya atur sedemikian rupa untuk anak-anaknya. Bahkan 1 hari setelah papa saya meninggal, semua berkas, dokumen, tanah, apapun itu langsung diambil sama itu ibu tiri berdebah. Ya, jadi kalau kalian tanya saya, ini jawaban saya yang pernah saya rasakan. Paham? Kita tidak pernah tahu kebaikan orang tulus atau tidak kalau kita tidak tinggal bersama, netizen. Ya, kalau kalian tanya saya bagaimana tentang ibu tiri, saya paling benci ibu tiri, tapi tidak semuanya memang ibu tiri itu jahat. Tapi rata-rata 90% ibu tiri pasti ada maunya. Apalagi dia menikahi seseorang yang menurut ya gitulah. Bagaimana kalian bisa mengejak seseorang baik budi pekertinya, baik attitude-nya, kalau kalian saja tidak pernah berjumpa, kalian saja tidak pernah berliburan bareng, tidak pernah ngobrol, bagaimana kalian bisa secara gamblang mendeskripsikan bahwa orang itu baik? Bagaimana? Coba kasih saya jawaban yang menurut saya masuk akal. Ya. Vera, aduh ada burung lo terbang-terbangan. Jadi kalau kalian tanya tentang saya bagaimana ibu tiri saya berdebah. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nikita Mirzani akhirnya ikut buka suara soal konflik Putri Delina dengan Natalie Holzer, ibu tirinya. Tidak seperti netizen yang menghujat Putri Delina, Nikita Mirzani justru sebaliknya membela habis-habisan Putri Delina karena dia merasa senasib dengan Putri Delina karena Nikita Mirzani pernah merasakan menjadi anak tiri, dan dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak suka ibu tiri karena ibu tirinya berdebah. Dan bagi netizen, dia berpesan bahwa
Jangan menyalahkan Putri Delina karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan Putri Delina dengan Natalie Holzer. Hal itu disampaikan Nikita dalam live TikToknya. Nah, bagaimanakah lengkapnya? Simak saja di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditipu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Nyai, panggil aja Kak Niki. Mas Kyuk, halo Pak. Pagi. Terima kasih Pak ya. Ya. Kenapa rambutnya nggak panjang-panjang? Kalian pikir memanjangi rambut itu seperti memanjangi bulu ketek, cepat lebat, cepat panjang. Ini rambut memang udah begini keadaannya. Sabar ya netizen kalau mau lihat rambut gue panjang. Kalau panggil tante boleh, panggil bunda boleh, asal jangan panggil nyai, oke? Komentar tentang Putdel. Putdel itu siapa? Aku nggak tahu Putdel itu siapa. Kan Iki minta uang kerja sayang, gua aja kerja nih syuting, bukan cuman duduk tidur makan. Reza Paradede, terima kasih diamondnya, aku suka sekali. Kalau bisa kamu kasih aku lion. Karena aku udah lama banget gak dikasih lion. Reza Paradede, opa dede. Reza Paradede lagi ngasih kalung. Ih, itu cok meong. Tapi kalau belum kasih lain aku belum mau teriak-teriak. Kalau kasih lain aku mau teriak supaya yang di depan semuanya lagi syuting kedengeran. Dikasih lagi Madik, sama Madik dikasih kalung. Aduh, aku happy deh kalau live jam segini. Orangnya pada syahdu gak ada yang berdebah. Kak, bajunya beli di mana? Beli di toko baju sayang. Dikasih nasi tumpeng. Udin, Mak. Udin. Thank Kasih ya. you. Iya. Ayo. Yuk. Yes. Kaniki, gimana caranya ngadepin orang julid? Ya jangan dihadapin, cuekin. Itu yang benar. Apa? Bam Saragi. Arigatou gozaimasu. Apa? Semua sama atau enggak yang lain enggak? Atau yang lain? Enggak bisa kayak gitu sini. Apa? Mau duduk di sini juga enggak? Ya boleh sini aja si itu siapa? Yang Iya, gitu lah yang ya. si tindakannya, Iya. tindakannya sini aja, Cong. Pasti itu lagi pengen sendiri. Enggak, dia udah punya sendiri pengen Modal kali ya. ini kali menyepi. Si Farhan gitu-gitu sindang. Yes. Hai. Apa sih? Kan sesuatu tidak kok. Tidak. Mandiri. Gua mandiri, ciong. Dari dulu kawan. Sang Dewi kapan tayang? Sang Dewi insya Allah kalau tidak ada halangan dan hambatan akan tayang di awal bulan Agustus. Terima kasih bunganya. Bam Seregi, terima kasih bunganya. Tapi aku belum menemukan universe. Aduh, Reza Prade love banget. Terima kasih. Sarangnya, sarang tawon. Putri Delina anak Sule. Kenapa Putri Delina anak Sule?
Kenapa lu nggak duduk? Ambilin lo, bisulan. Kak, perawatan rambut pakai apa? Pakai doa sayang. Pakai doa. Dan kalian harus berhati lembut. Samboy. Terima kasih love-nya. Kenapa kalian banyak sekali kirim aku love? Sarangi banget deh. Sarangi oh. Putri Julitin. Julitin siapa? Mak. Aduh kecepatan. Kak, sapa aku, mohon maaf sayang, ini lagi live TikTok, ini bukan siaran radio. Kalau kamu mau disapa-sapa, lebih baik kamu ganti provider. Kamu ganti, kamu dengerin radio aja. Pasti insya Allah kamu akan disapa di situ. Karena itulah tempat sapa-sapa. Terima kasih yang ngasih aku topi DWT 300. Kak Putri Delia julitin ibu sambungnya. Nggak masalah sayang, itu kan anaknya Sule. Kenapa kalian yang heboh? Kalian jangan terlalu ikut gini ya. Kalau kalian ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anak kandung beserta ibu sambung, sepertinya kurang elok. Mendingan ikut campurnya dalam urusan-urusan huru hara aja ya. Kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan Putri Delia, karena Putri Delia anaknya Sule bukan teman kita. Kalian juga nggak tidur bareng sama dia, kalian nggak tahu kesehariannya. Enggak, belum tag juga. Jadi kalau kalian tanya ke saya, alhamdulillah saya pernah punya ibu tiri waktu ibu saya sudah almarhum. Papa saya menikah lagi setelah mama saya meninggal kurang lebih 5 takzi. Terima kasih yang ngasih love. Waktu ibu saya meninggal, almarhum papa saya menikah lagi di tahun ke-3. Apa mau masuk tahun ke-4 setelah almarhum mama saya meninggal. Vera, terima kasih. Ketika itu ayah papa saya almarhum menikahi perempuan haram jadah. Saya pun tidak suka. Jadi itu hak anak kandung ya, karena anak kandung lebih ada rasa dibanding kalian netizen gitu. Jadi kalian tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu gitu. Jadi kalian jangan mengejudge satu pihak karena kalian tidak ada di posisi dia atau kalian tidak hidup bersama-sama dengan dia gitu. Kalau gue dulu sama ibu tiri gue yang dinikahin bokap gue, sedikit pun gue tidak ajak bicara karena dia berdebah, karena dia hanya ingin harta papa saya gitu. Malah saya doakan ibu tiri saya segera dipanggil Tuhan karena dia mengambil semua harta papa saya yang sudah papa saya pas papa saya meninggal, dia mengambil semua harta papa saya yang sudah papa saya atur sedemikian rupa untuk anak-anaknya. Bahkan 1 hari setelah papa saya meninggal, semua berkas, dokumen, tanah, apapun itu langsung diambil sama itu ibu tiri berdebah. Ya, jadi kalau kalian tanya saya, ini jawaban saya yang pernah saya rasakan. Paham? Kita tidak pernah tahu kebaikan orang tulus atau tidak kalau kita tidak tinggal bersama netizen ya. Kalau kalian tanya saya bagaimana tentang ibu tiri, saya paling benci ibu tiri, tapi tidak semuanya memang ibu tiri itu jahat, tapi rata-rata 90% ibu tiri pasti ada maunya, apalagi dia menikahi seseorang yang menurut ya gitulah. Bagaimana kalian bisa mengejat seseorang baik budi pekertinya, baik attitude-nya, kalau kalian saja tidak pernah berjumpa, kalian saja tidak pernah berliburan bareng, tidak pernah ngobrol, bagaimana kalian bisa
secara gamblang mendeskripsikan bahwa orang itu baik. Bagaimana? Coba kasih saya jawaban yang menurut saya masuk akal. Ya. Vera, aduh ada burung lo terbang-terbangan. Jadi kalau kalian tanya tentang saya bagaimana Ibu Tiri saya berdebah.